Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum melakukan badal haji, dan kita mendapatkan jawaban bahawa jumhur ulama membolehkan melakukan badal haji baik membadalkan bagi orang yang masih hidup tapi tak mampu melakukan haji, apakah cacat, sakit-sakitan dan dia sudah mampu harta, ya, itu boleh dibadalkan, atau membadalkan orang yang sudah pernah mampu lalu kemudian meninggal dunia sebelum sempat melakukan haji. Nah, jadi membadalkan haji baik kepada orang yang masih hidup maupun kepada orang yang sudah meninggal dunia, menurut jumhur ulama dibolehkan. Namun mazhab Malik berpendapat bahawa tidak boleh membadalkan haji bagi yang hidup, tetapi hanya boleh bagi yang sudah meninggal. Itu pun kalau diwasiatkan, ya. Nah, jadi pada dasarnya semua ini menyandarkan pada dalil-dalil, dan dalil yang digunakan jumhur ulama sudah kita bacakan. Bagaimana dulu di masa Nabi ada seorang anak yang ingin membadalkan haji orang tuanya dan diizinkan oleh Nabi SAW. Dan juga ketika ada seseorang yang menghajikan saudaranya, lalu Nabi mengatakan, apakah engkau sudah berhaji? Lalu dia menjawab, belum. Nabi mengatakan, hajilah dirimu sendiri dulu, kemudian baru hajikan saudaramu. Ini menunjukkan bahawa dalil menghajikan orang lain dibolehkan atau membadal haji, ya. Nah, cuma diingat kembali, kalau masih hidup syaratnya tidak mampu melakukan haji, ya, mampu harta tapi tidak mampu berangkat. Nah, baik karena cacat ataupun karena sakit-sakitan atau perkara lain. Nah, jadi sebelum meninggal pun sudah boleh dibadalkan kalau yakin tak mungkin sembuh lagi. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Al-isti'jar 'ala al-hajj, hukum menyewa orang lain untuk melakukan haji, ya. Hukum menyewa orang untuk melakukan ibadah haji. Jadi ini bukan membadalkan,
Tetapi ketika kita berhaji, ada ibadah-ibadah dalam haji yang kita tidak mampu lakukan. Nah, itu dibolehkan untuk, bukan dibolehkan, itu namanya menyewakan haji. Nak buka kedai hijau, Pak, bah ibu-ibu bisa nampak. Biar bisa melihat. Okey, baik. Jadi ini hukum menyewa orang untuk melakukan ibadah haji. Ya, contohnya ketika seorang berhaji tiba-tiba jatuh sakit, tidak sanggup melakukan tawaf, tidak sanggup melakukan sa'i, apa boleh menyewa orang lain untuk melakukan tawaf dan sa'i untuk kita? Ini yang jika masalah. Jadi ini bukan badal haji, tapi menyewa orang untuk melakukan beberapa ritual haji. Ya, contohnya lempar jamarat, boleh enggak kita sewa orang? Ya, bisa saja kita jatuh sakit di Mekah atau selama musim haji. Baik, menurut mazhab Hanafi, menurut ulama-ulama dari mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawa lam yajuz al-isti'jar 'ala al-haji, tidak dibolehkan menyewa orang untuk melakukan ibadah haji. Sama juga tidak boleh menyewa orang untuk melakukan azan, baca Quran, mengajarkan Quran, mengajarkan fikih, atau semua kebaikan yang berbau agama. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena semua ibadah-ibadah itu tujuannya adalah agar si orang yang dibebankan ibadah tersebut itu mendekat kepada Allah. Jadi tak boleh ibadah yang sifatnya mengambil upah dari Allah lalu kemudian kita mengambil upah dari manusia. Itu pandangan mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Hanafi. Jadi apapun, jangan, bukan haji saja. Ya, kadang-kadang kita tidak boleh sewa guru untuk mengajarkan Quran. Maksud tidak boleh di sini, mengajarkan Quran boleh, tapi tidak boleh terjadi akad sewa menyewa. Ini menurut mazhab Hanafi. Jadi hanjit dah bayar, dan dia pun tidak boleh terima upah. Oh, kalau mau terima infak, ya tidak boleh berdasarkan akad sewa menyewa. Dalam semua urusan. Karena pada dasarnya semua ibadah itu tujuannya memperbaiki kedekatannya kepada Allah, lalu berharap hanya kepada Allah. Maka hanjit dacok dari manusia. Mana dalil yang dipegang oleh mazhab Hanafi untuk menyebutkan ijtihad tentang ini? Yaitu ada hadis dari Ubay bin Ka'ab, kana yu'allimu rajulan al-Quran fa-ahda lahu qawsan fasa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika faqala lahu inna sirraka an tataqallada qawsan min nar fataqalladaha. Jadi pernah Ubay bin Ka'ab mengajarkan seseorang Al-Quran, kemudian diberikanlah hadiah untuknya berupa busur panah. Jadi setelah mengajarkan Quran diberikan hadiah berupa busur panah.
Lalu ditanyalah kepada Nabi tentang boleh terima atau tidak. Maka Nabi berkata, ya, bahawa busur panah itu bisa digantungkan, ya, kepadamu dari api neraka. Ya. Jadi itu busur panah yang kau terima itu, kalau mau busur panah itu jadi apa istilahnya, kalau mau busur panah itu digantungkan lehermu dari api neraka, maka terimalah. Nah, maksud Nabi ingin melarang, jangan terima. Nah, dia mengajarkan Quran. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada hadis kedua yang dipegang oleh mazhab Hanafi, yaitu kejadian ketika Nabi berkata kepada Utsman bin Ubay bin Abil As, apa kata Rasulullah, wattakhiz muazzinan la ya'khuzu ala azanihi ajran. Ya, ambillah seorang muazzin yang dia tidak mau mengambil upahnya. Artinya kalau jadikan seseorang muazzin dan tak perlu membayar upahnya, artinya tidak layak seorang muazzin mengambil upah. Nah, sampai segitu kata Nabi SAW. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, ini dalil-dalil yang dipegang oleh mazhab Hanafi untuk mengatakan bahawa tidak boleh mengambil upah dari urusan agama, sekaligus tidak boleh melakukan akad sewa menyewa. Jadi ini yang dimaksud di sini oleh mazhab Hanafi, hanya tak sewa kau untuk dapur Quran, itu untuk jadi muazzin hanya. Jadi kalau mau kasih infak, kasih, tapi bukan berdasarkan akad sewa. Ya. Apa beda Pak? Sedekah, hadiah sama sewa. Kalau sedekah memberikan sesuatu kepada orang lain yang kita anggap dia butuh. Kalau hadiah memberikan sesuatu kepada orang lain dan itu berdasarkan penghargaan, ya, di atas kebaikannya atau penghargaan di atas prestasinya, hadiahkan. Jadi membalas kebaikan orangnya hadiah. Ya, jadi misalnya ada tetangga kasih kuah hari ini, lalu besoknya kita balas, nah itu disebut hadiah, bukan sedekah, tapi pahalanya sama. Kalau upah itu mengambil hak setelah jasa, atau memberikan hak setelah kita mengambil jasa dari seseorang. Hanya ada sewa kok, kita sewa orang untuk kerja, sewa orang untuk macam-macam. Nah, sewa menyewa itu kan bisa di atas barang, bisa di atas jasa. Bisa sewa barang, bisa sewa jasa. Nah, di sini masuk sewa jasa. Jadi menurut mazhab Hanafi hanya ada sewa kok untuk perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan ibadah, termasuk haji. Nah, begitu pandangan mazhab Hanafi. Bagaimana pandangan jumhur ulama? Wa ajaza jumhurul fuqaha wa mutaakhiru al-Hanafiyyah al-ijarah 'ala al-haji wa baqiyatut ta'an. Dibolehkan oleh jumhur ulama dan sebahagian ulama-ulama yang lain dari mazhab Hanafi membolehkan untuk menyewa atau melakukan akad sewa menyewa ketika melaksanakan haji atau semua kebaikan yang lain. Jadi jumhur ulama mengatakan boleh, ya, baik dalam urusan haji maupun semua urusan yang berhubungan dengan ibadah. Sewa kok, ya, pada perkara-perkara yang dibolehkan sewa. Ya, contohnya ya seperti tadi, kita sewa orang untuk memberi pengajian di rumah kita sewa orang untuk mengajarkan Iqra di rumah, ya. Dan itu kan sudah sering kita lakukan.
Bahkan kita ini aneh, kalau kita sewa guru bahasa Inggeris dan sejuta ada bayar. Cok guru Yupuno bahasa Inggeris itu sejuta, itu tidak berat kita bayar supaya anak kita bisa jadi orang Inggeris. Sewa orang mengajarkan matematika, fisika, kimianya lebih naik aja. Kita lakukan. Tapi begitu guru mengaji meminta 50,000 sebulan, 50,000 sebulan. Wali murid ada yang menunggak sampai 5 bulan. Hanya dah pegah kurang ajar, cik kurang ajar. 50,000 sebulan. Yang ke bahasa Inggeris sejuta gemabih. Yang membuat anaknya masuk surga 50,000 5 bulan tak bayar-bayar. Waktu ditegur sama guru, sama TPA nya komplain lagi, nyokan pandai tak bayar laju, jadi pandai na urusan agama tak meno tak medih. Jadi ini perkara seperti ini harus diperbaiki, karena jumhur ulama itu mengatakan boleh mengambil upah dari berbuat baik. Itu juga dengan dalil. Mana dalilnya? Di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan, "Inna ahaqqa ma akhastum alaihi ajran kitabullah." Pekerjaan yang paling berhak engkau mengambil ujrah, mengambil upah adalah mengajarkan kitab Allah. Itu hadis yang pertama. Kemudian dalam hadis yang lain, wa akhaza ashabun nabi al-ju'da 'ala ar-ruqyah bi kitabillah wa akhbaru bi zalika an-nabi fasawwabahum fih. Jadi ada hadis lain riwayat jamaah kecuali Imam Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membenarkan perbuatan sahabat yang mengambil upah dari hasil meru'yah. Ru'yah ini mengobati melalui ayat dan doa-doa. Jadi ceritanya ni cerita panjangnya Pak, tapi kita singkatkan. Itu ada serombongan sahabat mengikuti berjalan dan singgah di satu kampung, dan ternyata kepala suku di kampung itu sedang sakit. Kakinya bengkak, digigit oleh kalajengking. Digigit oleh kalajengking, kakinya bengkak. Jadi ketika orang kampung itu mengetahui bahwa yang lewat ini rombongan sahabat Nabi, langsung mereka meminta tolong apa yang bisa dilakukan untuk mengobati kepala sukunya. Jadi kebetulan di antara sahabat, kalau tidak salah saya ada Ibnu Abbas, beliau memenuhi permintaan itu. Beliau datang, lalu kemudian beliau membaca Al-Fatihah. Beliau baca Al-Fatihah, dihembuskan ke kaki tersebut, dan tidak lama kemudian kaki itu kempes dari bengkaknya. Jadi bengkak pada kaki itu kempes dengan dibacakan Al-Fatihah. Lalu kemudian diberikanlah kambing, daging kambing, entah seekor kambing diberikan begitu. Lalu mereka bawa pulang ke Madinah, dan ketika bertemu Nabi mereka tanya, ini boleh tidak kami ambil karena kami meru'yah seseorang, alhamdulillah sembuh. Pertama Nabi mengatakan, dari mana kalian tahu Al-Fatihah adalah ayat untuk meruqyah? Jadi maksud Nabi, kok tahu kalian Al-Fatihah ini sangat ampuh untuk meruqyah? Kemudian yang kedua Nabi mengatakan, kalau masih ada sisa kambingnya, aku pun mau makan bersama kalian. Berarti itu menunjukkan boleh. Jadi Bapak Ibu, Al-Fatihahnya
itu turunnya saja sampai terbuka pintu langit, dihantar oleh rombongan malaikat. Itu saking dahsyatnya Al-Fatihah. Dalam hadis Nabi disebutkan begitu. Maka Al-Fatihah ini termasuk ayat pertama yang dibaca ketika meru'yah, dan itu dahsyat efeknya. Jadi sahabat dulu mengobati orang yang bengkak kaki karena digigit kalajengking dengan Al-Fatihah. Kita hari ini kita baca Al-Fatihah berulang-ulang di atas kaki yang bengkak, nak gempes-gempes. Kenapa nak gempes-gempes? Di urung baca hanya temayang. Jadi beda, keimanannya berbeda. Itu yang membuat kita tidak berefek. Kenapa orang kesurupan kadang-kadang juga melihat siapa yang baca? Kalau saya tidak salah baca, Pak, tidak salah teringat, ulama seperti Imam Hambali itu pernah ada orang yang kesurupan, lalu dia titip, entah dititip sandalnya, ada saya baca itu, entah dititip sandalnya, lalu disuruh sebutkan ini punya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau saya tidak salah baca ni, langsung orang kesurupan itu sembuh. Nanti saya lihat lagi bacaan itu, kalau saya tidak salah baca begitu. Makanya orang yang meru'yah pun tergantung siapa yang meru'yah. Orang meru'yah, orang yang mengobati orang tapi dia sendiri tidak bagus imannya, itu syaitan pun akan tertawa. Apalagi tidak bagus baca Qurannya, syaitan akan mengatakan dua harakan. Ini perbaiki tajwid dia syaitan. Kadang-kadang menan pak punya orang hanaga ni. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini dua hadis ini menunjukkan boleh menyewa atau memberi upah orang yang mau kita ambil jasanya untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah haji. Jadi je sewa kau untuk puput amalan-amalan dalam haji kalau kita sendiri punya halangan. Dan inilah yang pernah saya ceritakan, Pak. Kami dulu berhaji, ya nyanbut. Waktu kamu ajak hajinya kan hanapeng dari Mesir itu beasiswa kecil sekali. Ada beasiswa tapi pas-pasan hidup sebulan. Jadi kalau untuk kumpul uang untuk berhaji itu memang dah sanggup. Karena peng ni kan cuma 90 pound. 90 pound kan, atau junai Mesir itu ya sekitar cuma 400 ribuan untuk sebulan uang jajan. Tak sanggup. Jadi akhirnya ya kami berhutang lah sama anak-anak baru datang. Sampai ke sana mana ada cerita pikir bayar hutang. Kayak mana cara bayar hutangnya? Ya carilah jamaah haji yang membutuhkan bantuan. Jamaah haji tapi tidak sanggup tawaf, tidak sanggup sa'i, tidak sanggup lempar jamarat, yang kenyan buat mahasiswa. Makanya kami keliling itu dari satu maktab, dari satu kloter ke kloter lain, tanya, yang sakit, kalau ada yang sakit, kalau perlu bantuan kami bantu. Makanya sakit jamaah haji adalah kebahagiaan kami. Menurut jamaah haji yang sakit kamu bahagia. Itulah apa yang itu, kalau misalnya tak sanggup melakukan tawaf ifadah atau apa, itu kami ambil kursi roda di masjid, kasih nampak kartu, ambil kursi roda di masjid, bawa ke hotel tempat jemaah haji itu, jemput dia, taruh di atas kursi roda, bawa ke Masjidil Haram, tawafkan, sa'ikan, kemudian kembalikan sampai ke depan pintu kamarnya. Kenyan menyewa upah, dan itu dibolehkan oleh jumhur ulama dengan dalil-dalil tadi. Yang 3 sewanya Nuroji ya 200 rial, 250 rial tergantung orang. Kalau dari Indonesia 250, kalau dari Brunei lerto 50. Makanya kami lebih senang lagi kalau orang Brunei sakit. Kok senang kamu punya orang Brunei sakit kan? Dari orang Malaysia nya yang sakit-sakit ni kamu kok tenang ya. Menyuruh Indonesia sakit, mana-mana lah. Itu kerja kami Pak dulu. Mahan hana tak sanggup bayar hutang. Wah nak bayar hutang kan.
Dengan itulah gelah hutang. Adik-adik baru itu kami bayarkan semua hutang pulang dari haji. Jadi sambil haji ya sambil bantu-bantu untuk minta rezeki kembali. Itu contoh menyewa orang untuk melakukan haji. Kalau anak-anak sekarang tidak lagi, Pak. Mahasiswa sekarang tidak banyak lagi karena sudah beda zaman. Sudah tidak terlalu banyak utang lagi karena peng dumayahai. Kamu rujih hanamanan. Baik, sedikit lagi baru kita bertanya jawab. 5 menit lagi. Kemudian kita kembali kita kembali lagi tentang badal haji. Ini sudah sebenarnya sewa upah, mengupah orang boleh. Kemudian badal haji itu kan dihajikan oleh orang lain. Membadalkan kan artinya dibadalkan oleh orang lain. Apa saja syarat seseorang yang membadal haji itu? Ini kita sewa orang, kita badalkan haji ke orang lain. Nah, syarat yang membadalkan haji kita itu supaya haji kita sah, apa saja syaratnya? Yang pertama, orang yang membadalkan itu harus berniat atas nama kita. Kan kita waktu berhaji itu, Pak, niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sengaja aku berhaji dan aku berihram haji karena Allah Ta'ala. Itu kalau kita berhaji. Atau kita menyebutkan labbaika hajjan, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Itu niat. Nah, sekarang orang yang badal itu harus berniat di atas nama orang yang menyuruh badal. Tak boleh dia berniat begitu. Jadi dia berniatnya nawaitul hajja an, aku berhaji atas nama siapa? Nama yang badal, nama yang menyuruh badal. An Muhammad bin apa misal begitu. Wa ahramtu bihi lillah ta'ala, dan aku berihram karena Allah Ta'ala. Jadi orang berhaji yang orang badal itu dia badannya badan dia, tapi di saat itu dia menjadi orang lain ketika melakukan haji. Makanya dari niat pun itu wajib dengan nama orang lain. Begitu. Itu syarat pertama, baru sah badal. Yang kedua, yakunal asil ajizan an ada'il haji binafsihi. Orang yang menyuruh badal betul-betul tidak mampu. Dia cuma punya uang tapi dia tidak mampu. Artinya tidak sah badal kalau dia mampu. Kalau sewa tadi, menyewa orang ketika dia berhaji cuma hanya tidak sanggup melakukan perbuatan tertentu, itu sewa. Tapi kalau badal betul-betul tidak mampu, dia orang kaya tapi stroke, itu badal. Bukan sewa tapi badal. Jadi betul-betul tidak mampu. Kalau mampu, tak boleh orang kaya sehat, kemudian tidak sakit lalu dia suruh badal orang, tak boleh, tak sah, karena dia sendiri mampu. Begitu. Kemudian syarat ketiga, ketidakmampuannya berketerusan. Artinya tidak boleh demam sedikit badal haji, demam ke badal haji, tipes badal haji. Dia betul-betul harus berketerusan. Kata doktor nyoh hana mukili dan jadro. Itu baru boleh. Jadi tidak boleh kira-kira cemekam ke badal haji. Pakai yang cemekam belum haji, dia harus berketerusan sakit sampai dah betul-betul lemah. Atau al-habas, atau ditawan. Ditawan artinya dia tidak mampu karena terkurung. Itu baru boleh. Kemudian syarat badal haji berikutnya adalah orang yang menyuruh itu betul-betul sudah sampai wajib haji. Jadi kalau dia sendiri miskin dah wajib, berarti dah wajib badal. Kemudian munculnya uzur atau halangan itu sebelum berhaji. Jadi kalau munculnya di tengah musim haji itu tidak bisa badal, berarti ya suruh sewa orang, bukan membadalkan keseluruhannya. Nah, kemudian nafkah orang yang membadal itu semuanya dari uang orang yang menyuruh badal. Jadi berapa perlu orang tersebut untuk badal, itulah jumlah yang dibayarkan. Jadi tidak boleh kita kerut-kerut. Kita tanya badal haji bagop, orang itu butuhnya 15 juta, kita cuma mau 2,5 juta. Ini lagi diskon dong. Itu tak boleh. Jadi berapa dia butuh berangkat, begitulah jumlah yang kita bayarkan. Maka sekarang saya sudah ingatkan Bapak Ibu, kalau mau badal haji hati-hati, cari-cari yang murah.
Lalu kemudian orang tidak membadalkannya, karena secara akal pun tak mungkin, nak masuk akal. Orang berhaji dari Indonesia paling kurang itu kalau normal saja mungkin sekitar 20 jutaan. Kalau normal saja misal, ya, berangkat di hari H saja misal contohnya. Nah, tetapi kita tak mau bayar 20 jutaan, kita maunya 10 juta, 5 juta. Itu hati-hati, bisa-bisa dia tidak melaksanakannya atau ditipu, ya. Nah, kemudian syarat berikutnya, nah ini Pak, ini yang agak orang jarang membicarakan, itu orang yang membadal haji itu, ya, menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, ya, itu harus berangkat dari tempat miqat yang ditentukan kepada orang yang menyuruh badal. Ya, dia harus berangkatnya dari tempat orang yang menyuruh badal, yang dari miqatnya. Contoh ni yang suruh badal di Indonesia, berarti miqat kita dari Indonesia di mana Pak? Ya Lam-Lam. Nah, maka orang yang membadal haji itu harus ambil miqatnya di jalur orang yang suruh. Di sini sebutkan contoh, misal kalau ada orang yang sedang umrah, lalu kita telepon, ni contoh ni, kita suruh dia untuk melakukan haji untuk kita, lalu dia ngambil haji di miqatnya di Mekah, tak sah. Tak sah, dia harus ngambil miqat, tempat ambil niatnya di jalur di mana orang yang suruh itu berasal, bukan di mana dia berada. Jadi dia harus keluar dulu dari Mekah, harus cok miqat bak tempat orang Indonesia cok. Yang menan dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi. Kalau menurut mazhab Hambali malah harus ngambil dari negeri, harus berangkat. Orang badal haji harus orang yang juga berasal dari negeri yang sama dengan orang yang suruh. Kalau mazhab Hambali lebih tegas lagi, Pak. Orang badal haji maunya dari Indonesia yang suruh badal, maka orang yang disewa itu, orang yang disuruh badal itu juga harus dari Indonesia. Kalau mazhab Syafi'i nak mesti begitu, yang penting miqat, jaga tempat miqatnya. Di mana miqat orang yang suruh, di situlah dia harus bermiqat. Sekarang kan Pak, hati-hati, kita suruh badal haji orang, kita suruh mukimin di Mekah, orang-orang yang kena kerja di Mekah, tayu badal haji, kan? Atau kita suruh mahasiswa di Mesir atau di mana saja, dia ngambil miqatnya dari Mesir atas nama kita. Menurut mazhab Syafi'i sah, ya. Dia harus masuk ke jalur dari miqat tempat orang yang suruh. Sampai segitu. Tapi ini perkara yang hari ini diabaikan. Baik, makanya penyotanging lagi kan paling enggak dah cok orang badal haji yang dari jalur kita saja. Yang kita punya orang di kampung ke badal haji long tian. Kita bayarkan. Itu lebih bagus, lebih aman dari segi hukum. Dah kemudian harus seizin orang yang menyuruh badal. Tak boleh kita badalkan haji orang. Misal anak mau badalkan haji ayah masih hidup, ayah tak tahu apa-apa, tiba-tiba disuruh orang, lalu pulang-pulang orang itu anak membuat surprise, buat kejutan ke ayah, ini sertifikat haji ayah sudah kami badalkan. Kata si ayah, berat tak bangai anak kayaknya. Dia tak tahu apa-apa bahwa dia sudah dibadalkan. Salah satu yang membuat sahnya badal lah wajib izin dari yang menyuruh badal. Ni anak yang suruh, ayahnya masih hidup, tidak ada izin, itu tidak sah. Sama kayak kurban, kita kurban atas nama orang, Pak. Ini kita belum belajar kurban, nanti kita siapkan waktu nanti sebelum hari raya kita belajar kurban. Kita kurban atas nama orang itu tidak tahu apa-apa, tidak sah kurbannya. Habis kita kurban baru kita telepon, mak, nyona kurban keron, bah. Kata si mama, ikah nak kan kah get nak kai, pi bangai ke tadi uruji, nak gadah-gadah bangai ke. Mamanya nak tahu apa, tiba-tiba sudah siap kurban. Mana ada sah kurban, sedangkan yang punya kita nak tahu apa-apa. Begitu juga harus seizin orang yang menyuruh haji. Nah, kemudian sedikit lagi ni harus orang yang sudah berhaji lebih dahulu. Jadi yang membadal harus berhaji lebih dahulu. Kemudian yang membadal pun harus orang yang sah hajinya. Yang sah hajinya harus balik, berakal, Islam, paling kurang mumayyiz, begitu. Baik, kira-kira begitu yang
bisa kita kabarkan tentang syarat-syarat untuk membadalkan haji.